fahren? Schön. Cerita berlatar pada sisi gelap penegakan hukum di kota Miami. Fokus utama mengarah pada Dan dan Jedi, dua polisi veteran yang telah lama bersahabat sekaligus rekan kerja di Satuan Elit Narkotika atau disingkat TNT. Beberapa minggu kemudian, kapten mereka tiba-tiba dibunbun secara misterius. Di tengah duka dan rumor adanya polisi korup yang kerap merampok sarang narkoba, unit TNT mendapatkan informasi rahasia mengenai sebuah rumah di pinggiran kota Hialeah yang dijadikan tempat penyimpanan uang oleh kartel. Mampukah mereka menyelesaikan kasus tersebut juga mengungkap pembunuh di balik kematian sang kapten? Dan selamat datang di channel Gem 27. Pada awal film, kita akan diperkenalkan kepada tim TNT yang terdiri dari Dian sebagai ketua dari tim, Batman alias Jedi sebagai eksekutor lapangan, Mike sebagai analisis, Numa sebagai operatif lapangan, dan Lolo Panta sebagai intel dari tim mereka. How's that make you feel? Tactical narcotics team is not tactical narcotics. Scene beralih pada beberapa hari, terlihat kapten dari TNT yaitu Jackie yang sedang menelpon seseorang karena mendapatkan ancaman akan dibunbun. Mendengar itu, Jackie berusaha menenangkannya lalu keluar dari mobil, namun yang terjadi singkat waktu setelah kematian sang kapten, timnya mencoba meminta bantuan pada FBI untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun tanggapan dari FBI membuat Jedi kesal, ditambah lagi salah satu anggota FBI yaitu kakak dari Jedi. Lantas si kakak pun curiga kalau TNT lah dalang di balik semua ini, yang mana Jedi memiliki hubungan gelap dengan sang kapten yaitu Jackie. Mendengar pernyataan tersebut membuat Jedi emosi dan langsung menghajarnya. Untung saja mereka berhasil dipisahkan dan Jedi pun pergi dari sana. Beberapa hari kemudian terlihat tim TNT sedang berkumpul dan menggibah. Di sini sang ketua yaitu Dan tiba-tiba mendapat pesan dari nomor tidak dikenal dan berisi tentang sebuah rumah yang menjadi tempat penyimpanan kartel. Kembali ke tim TNT yang sedang menggibah, mereka kedatangan seorang kapten dari DEA bernama Matty yang bertanya tentang kelanjutan dari kasus kematian sang kapten. Until they catch our cop killer. Overtime on my former brethren in blue so they could... Hingga Lolo pun menjelaskan bahwa FBI mungkin berencana akan membubarkan tim mereka. Di sini Matty memberitahu pada Dan untuk hati-hati karena bisa saja ada seseorang dari tim TNT yang cepu. Mendengar itu, Dan tidak memperdulikannya dan mengajak timnya untuk mendatangi alamat tadi yang ia dapat dari nomor tidak dikenal. Di saat akan pergi, Dan sempat didatangi Mike yang menanyakan narkoba dan berapa banyak uang yang ada di sana. Lantas Dan pun menjawab kalau ada sekitar $150.000 atau sekitar 2,6 miliar. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang perempuan bernama Lopez yang tinggal di rumah tersebut. Di sini, Dan menyampaikan kedatangan mereka kepada Lopez dan menanyakan ada hal yang mencurigakan di dalam apa tidak. Mendengar itu, Lopez pun menjawab bahwa ini rumah neneknya, yang mana ia baru tinggal 2 bulan di sini dan tidak tahu apa-apa. Merasa curiga, Dan dan timnya terpaksa masuk ke dalam. That's that pushy cop shit I was talking. Setelah di dalam, Lolo mengarahkan anjing untuk mengendus hal janggal, hingga tibalah mereka di sebuah loteng. Dengan cepat, Dan dan Jedi bergegas naik ke atas untuk mengeceknya. I already said I don't know. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Namun Jedi yang memiliki insting pepancuri langsung memeriksa apa yang ada di balik tembok tersebut.
dan menemukan sebuah ember plastik yang tersembunyi. Di sini Dan dan Jedi yang ingin pencuri tulang malah menyuruh Mike membongkarnya. What do you think is behind the wall? We're shook. Honoring you from its commission. Not of its... Di sela-sela Dane dan Jedi menginterogasi Lopez, Mike memanggil Jedi dan Dane. Ternyata mereka berhasil menemukan setidaknya satu ember plastik berisi uang 1,2 juta dolar dan diperkirakan semua ember berisi uang tersebut adalah 335 miliar. Dane yang mendengar perkiraan jumlah tersebut langsung mengambil HP milik timnya karena ia takut jika uang sebanyak itu bahkan FBI pun akan menjadi korup jika timnya membagikan informasi tersebut. Lalu Jedi bertanya, memang berapa banyak uang yang diinfokan? Dan Dan menjawab 300.000 dolar, berbeda dari apa yang tadi Dan sampaikan kepada Mike. Wah, apakah Dan sudah menjadi polisi Konoha? Tear out the rest of these containers from the wall. We gotta prep it. The rules are you count the money at... All I know is that fucking what we do right now. Kemudian Jedi menyarankan agar mereka pergi saja dari sana, dikarenakan uang tersebut pasti akan diburu banyak orang. Mendengar itu Dan pun mengatakan kalau mereka tidak bisa karena akan melanggar aturan. Hingga Jedi yang Bouti mencoba memberi saran agar meminta bantuan FBI atau DEA untuk menolong mereka. Mendengar itu Dan yang tidak ingin yang lainnya tahu tidak memperbolehkannya. Tak lama kemudian apa yang ditakutkan datang. Di sini Mike memberitahu ada sebuah mobil patroli yang mendekat ke rumah. Mendengar itu Dan dan Jedi memutuskan untuk keluar dan menemui para ladusing keliling itu. What's going on, fellas? Setelah bertemu dengan kedua ladusing patroli, Jedi mengatakan, "Ngoni dua pemuka nih sama dengan muka-muka polisi korup Konoha." Mendengar itu, ladusing patroli yang tersinggung langsung pergi dari sana. Sementara di dalam rumah, Lolo, Numa, dan Mike akan menghitung uang. Namun Mike mulai curiga kepada Dan, yang mana Dan tidak mau memanggil bantuan dari siapapun. Tak lama kemudian, Dan dan Jedi masuk, lalu memberitahu bahwa mereka harus bersiap-siap karena hal buruk akan terjadi. Lalu Dan meminta Mike untuk berjaga di luar dan mengambil segopok uang, kemudian mengatakan jokes yang membuat Jedi curiga. Janky and fucked up like this and there's no label. It's easier if we just stole this money. Make 2 piles like that. Dig through. Berpindah ke Mike yang sedang berjaga, merasa tak tenang dan curiga ke Dan, hingga memutuskan untuk mengirim SMS kepada seseorang. Balik lagi ke dalam, terlihat Dan mencoba menginterogasi Lopez. Sayangnya Lopez hanya menjawab, "Kalian boleh ambil apapun di dalam rumah dan pergi." Saat bersamaan tiba-tiba sebuah telepon berbunyi dan Jedi pun mengangkatnya. Si penelpon mengatakan jangan hanya karena uang 150.000 kalian akan mati, dan memberikan waktu 30 menit untuk meninggalkan rumah tersebut. Hal itu membuat Jedi memanggil Dan dan berbicara empat mata. Jedi kemudian bertanya, "Ngana bafoye? Tadi Ngana bilang 300.000 dolar. Sudah Ngana baba diam ke bawah dah." Mendengar itu membuat Jedi semakin curiga dan memanggil bantuan. Fuck. Now I'm out here in Hialeah stuck in this shit. Ternyata Jedi menelpon Matty, di mana ia mengatakan kalau dirinya mencurigai Dan. Mendengar itu, Matty pun memberitahu kalau mungkin saja saat ini Dan sedang mengalami kondisi buruk dan memberitahu kalau ia akan segera ke sana. Track, is that possible? After you've lost everything. Tak lama kemudian, Dan kembali lagi ke Lolo dan Numa, dan kemudian mengatakan bahwa ia ingin mengambil bagiannya, dan mereka juga bisa mengambil bagian mereka. Lopez yang sedari tadi mendengar percakapan tersebut langsung kaget dan mencurigai Dan. Di sisi lain, Mike yang sedang berjaga di luar, tiba-tiba saja melihat semua rumah yang ada di sana menyalakan lampunya. Namun ada satu rumah yang mengedipkan lampunya. Sesaat kemudian, Mike dihampiri Jedi, lalu Mike memberitahukan kejanggalan rumah tersebut. Mendengarkan itu, Jedi langsung mengeceknya. Sementara itu, Mike diminta untuk kembali ke dalam. Setibanya di dalam, ia diberitahu Lopez kalau Dan mencoba mengambil uang hasil sitaan tersebut. Saat bersamaan Dan muncul dan meminta Mike untuk membantu mereka menghitung uangnya. Tak lama setelah Mike masuk ke dalam dan berniat untuk membantu, tiba-tiba Trail. Stay on me, Mike.
selesai baku tembak, muncullah seorang kartel. Melihat kartel tersebut, Mike dan Dan hampir saja menembaknya. Untung saja Jedi datang dan menghentikan mereka. Di kartel kemudian menelpon bosnya untuk berbicara dengan Dan. Di sini Dan menanyakan uang tersebut dan bos kartel mengiyakan kalau uang itu memang milik mereka. Tapi ia tidak mau berurusan dengan polisi dan mempersilahkan mereka untuk mengambilnya. Jedi kemudian bertanya, apakah kartel tersebut ada hubungannya dengan kematian kapten mereka yang di Bun Bun. Mendengar itu, si bos kartel langsung mematikan telepon tersebut. Setelah mereka balik ke dalam, Jedi yang sudah muak dari tadi ke Dan langsung adu bacot hingga terjadilah adu mekanik antara mereka. You're fucking trash. Call an SRT shit cop killer. Mouthpiece. Bulletproof. Don't say it out loud. Got it. Singkat waktu, Matty pun tiba. Di sini Dan meminta Lolo dan Numa untuk menjaga Lopez, sedangkan dirinya dan Jedi akan ikut mengantar uang. Di dalam perjalanan, lagi-lagi mereka yang sudah tidak saling percaya mulai adu bacot dan inilah yang terjadi. On this money. Who's moving on this? You mean the money you've been trying to... We got something we're working on. Jadi begini guys, sebelum di Bun Bun, Kapten Jackie sedang mengusus kasus pencurian di bank dan ia yakin kalau kelompok yang mencuri dari pihak kepolisian. Sebelum ia memecahkan kasus tersebut, ia dihabisi. Untung saja sebelum di Bun Bun, ia sempat mengirimkan pesan kepada Dan agar bisa mengungkapkan siapa di balik kasus tersebut. Nah, si Dan ini udah tahu orangnya itu adalah Mike, namun ia ingin mengetahui siapa saja yang bekerja dengan Mike. Ingat kan, setiap orang yang diberitahu info tentang perkiraan berapa uang dan hanya Mike lah yang diberitahu sebanyak 150.000. Dan si penelpon tadi mengatakan jangan gara-gara 150.000 dolar akan ada korban. Di sini juga Dan mencoba bertanya kepada Matty kenapa nggak meminta bantuan, sedangkan ini sitaan besar. Namun Matty seakan-akan mengelak dan tiba-tiba We're good. We got setelah baku tembak, Mike dan Matty lari dari sana dan berpisah. Hal itu membuat Jedi mengejar Matty, sedangkan Dan mengejar Mike. Setelah mobil Matty terbalik, ia mencoba menyuap Jedi. Namun Jedi yang memiliki integritas tinggi menolaknya dan menuntaskan balas dendam atas kematian sang pujaan hati. Di sisi lain, Mike yang sudah terpojok akhirnya menyerah. Di akhir film, uang yang terkumpul tersebut nilainya sama seperti apa yang dikatakan Dan. Terlihat juga Numa dan Lolo yang bahagia karena bisa menuntaskan kasus tersebut. Sedangkan Lopez yang rumahnya terbakar digantikan 20% dari sitaan tersebut. Dan film pun tamat. Jika kalian ingin merequest film, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, silahkan like dan subscribe. Bolote!